Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini materinya adalah dengan submateri bunga tabungan atau bunga tunggal dan pajak. Nah ini anak-anak, ini adalah kantor Bank Indonesia ya. Apa yang dimaksud dengan bunga tunggal? Bunga tunggal artinya yang mendapat bunga hanya modalnya, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa barang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Atau bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Bunga tunggal. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 20% per tahun artinya tabungan akan mendapat bunga 20% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Berikutnya perhitungan bunga tunggal. Misal M sama dengan modal atau besar tabungan awal. P% sama dengan persentase bunga per tahun. 1. Besar bunga 1 tahun sama dengan persen bunga kali modal. Sama dengan P per 100 kali M. Yang kedua, besar bunga B bulan. Sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal. Sama dengan B per 12 kali P per 100 kali M. 3. Besar bunga H atau hari, di mana 1 tahun sama dengan 365 hari. Sama dengan H dibagi 365 kali persen bunga kali modal. Sama dengan H per 365 kali P per 100 kali M. Perhatikan contoh soalnya Nana. Untuk contoh 1 ya. Adam memiliki tabungan di bank A sebesar Rp200.000 dengan bunga 20% per tahun. Hitunglah jumlah uang Adam setelah 3 tahun. Penyelesaiannya ditulis modal tabungan ya, maaf. Modal tabungan sama dengan Rp200.000. Persen bunga sama dengan 20% per tahun. Kemudian lama menabung 3 tahun. Dihitung dulu besar bunga 1 tahun anak-anak. Sama dengan 20 per 100 kali 200.000. Itu ya. Sama dengan hasilnya Rp40.000. Kemudian bunga setelah 3 tahun berarti dikalikan 3. Ya, berarti 3 kali Rp40.000 sama dengan Rp120.000. Jadi jumlah uang Adam setelah 3 tahun sama dengan Rp200.000 ditambah Rp120.000. Hasilnya sama dengan Rp320.000. Untuk yang selanjutnya contoh 2 anak-anak perhatikan.
Indra memiliki tabungan di bank sebesar Rp150.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Indra setelah 8 bulan. Penyelesaiannya, modal tabungan itu kan Rp150.000. Persen bunga 18% per tahun. Lama menabung 8 bulan. Sehingga besar bunga 8 bulan berarti 8 per 12 kali 18 per 100 kali Rp150.000. Nah itu yang 2 bisa dibagi dengan 100, kemudian yang itu ya, maksudnya 2 dengan 100 masing-masing dibagi 2 anak, hasilnya 50 ya. Kemudian yang 18 dengan 3 masing-masing dibagi 3, kan berarti 18 dibagi 3 hasilnya 6 ya anak-anak ya. Sehingga sama dengan 1 per 1 sama dengan kali 6 per 50 kali Rp150.000 sama dengan Rp18.000. Jadi jumlah uang Indra setelah 8 bulan sama dengan Rp150.000 ditambah Rp18.000 sama dengan Rp168.000. Jadi jumlah uang Indra setelah 8 bulan adalah Rp168.000. Contoh 3, Anissa memiliki tabungan di bank sebesar Rp730.000 dengan bunga 15% per tahun. Hitunglah besar bunga Anissa setelah 50 hari. Nah ini bunga harian anak-anak ya. Ditulis dulu modalnya. Modal tabungan Rp730.000. Kemudian persen bunga 15% per tahun. Lama menabung 50 hari. Nah, sehingga dihitung bunga selama 50 hari, itu rumusnya kan H per 365 kali P per 100 kali M. Hanya tadi kan 50 ya anak-anak. 50 per 365 kali 15 per 100 kali Rp730.000. Itu ya. Sehingga hasilnya sama dengan 10 per 73 kali 15 per 100 kali Rp730.000 sama dengan Rp15.000. Jadi besar bunga selama 50 hari adalah Rp15.000. Untuk yang selanjutnya adalah pajak. Yang nomor 1, pajak penghasilan atau disingkat PPH. Pegawai negeri atau pegawai tetap pada perusahaan swasta dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut pajak penghasilan atau PPH. Gaji yang diterima pegawai sama dengan gaji bruto atau gaji kotor ya, dikurangi pajak penghasilan. Untuk yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai dikenakan kepada barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Harga beli konsumen sama dengan harga mula-mula ditambah pajak pertambahan nilai. Perhatikan untuk contoh 1 ya anak-anak. Seorang pegawai swasta mendapat gaji Rp6.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp4.500.000. Jika besar pajak penghasilan 15%, tentukan besar gaji yang diterima pegawai tersebut.
Penyelesaiannya, besar gaji kena pajak sama dengan gaji bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sama dengan Rp6.500.000 dikurangi Rp4.500.000 sama dengan Rp2.000.000. Besar pajak penghasilan sama dengan 15% kali Rp2.000.000 sama dengan Rp300.000. Jadi besar gaji yang diterima adalah Rp6.500.000 dikurangi Rp300.000 sama dengan Rp6.200.000. Untuk contoh kedua, Aldi membeli pesawat radio dengan harga Rp200.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Berapa rupiah Aldi harus membayar? Nah, cara penyelesaiannya, besar pajak pertambahan nilai sama dengan 10% kali Rp200.000 sama dengan Rp20.000. Jadi Aldi harus membayar Rp200.000 ditambah PPN tadi itu ya, Rp20.000, sehingga totalnya adalah Rp220.000. Untuk yang selanjutnya adalah tugas mandiri anak-anak yang harus kalian kerjakan ya. Itu ada 4 macam soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dengan caranya ya anak-anak ya. Sekian untuk materi pagi hari ini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.